Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di channel kami, Sub YouTube Channel. Semoga teman-teman senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, dan tak kurang satu apapun. Dan bagi mereka yang sedang mengalami sakit, semoga cepat disembuhkan kembali. Amin ya robbal alamin. Grup ATM atau Arulin kembali akan melakukan penjualan murid tipis-tipisnya ke salah satu objek wisata budaya yang lokasinya tidak jauh dari base camp grup, yaitu ke objek wisata budaya situs Gunung Padang yang berada di wilayah Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Kegiatan ini dilakukan selain untuk refreshing juga sebagai pemanasan sebelum melakukan perjalanan touring berikutnya ke tempat yang lebih jauh. Bagaimana serunya kisah perjalanan ini? Langsung saja kami ajak teman-teman untuk mengikuti dan menonton video ini sampai selesai. Mari kita ikuti. Saat ini kami dari perwakilan grup ATM atau Arulin sudah berada di salah satu pojokan di Simpang 4 Karangtengah Cianjur, yaitu di seberang Tugu Pramuka Cianjur atau di depan warung yang paling pertama dan paling pojok di Jalan Veteran Cianjur. Setelah semuanya siap, maka perjalanan dimulai dengan menyusuri Jalan Veteran menuju Bundaran Pasir Hayam. Jalan ini merupakan jalan lingkar luar dari kota Cianjur yang menuju jalan ke arah selatan kota. Dari Pasir Hayam, kami masuk ke Jalan Nasional Cianjur Sukabumi untuk menuju ke arah Sukabumi. Dan kini kami telah berada di pusat keramaian di Warung Kondang. Masih di Warung Kondang, nanti di depan ada jalan yang menuju ke lokasi objek, yaitu Jalan Cianjur Gunung Padang, yang letaknya persis di sebelah kiri toko Indomaret Jamu Dipa. Di jalan ini, kami mampir di salah satu warung yang ada di tepi jalan untuk berehat sebentar sambil ngopi dulu. Di depan ada kantor Desa Cibokor. Kami belok kanan yang menuju ke lokasi tujuan.
Di pertigaan di depan, kalau kita ke kanan itu menuju ke stasiun Lampegan, sedangkan tujuan kami ambil ke kiri. Tiba di gerbang selamat datang di situs megalit Gunung Padang. Pada minta untuk diabadikan dulu di sini. Setelah menempuh sejauh 20 km di jalan ini, kami tiba di lokasi tujuan, yaitu objek wisata budaya situs Gunung Padang. Atau lengkapnya, situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalit Gunung Padang. Untuk memasuki kawasan objek, setiap pengunjung dikenakan tarif masuk sebesar Rp10.000 per orang. Kami rasa tarif ini cukup wajar. Di dekat gerbang masuk ada bangunan segi 4, dan di setiap sisinya terdapat keterangan tertulis tentang situs ini secara singkat. Lokasi objek ini berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, yang berada di Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur. Ini dijelaskan bahwa situs ini adalah cagar budaya nasional berupa bangunan pundan berunak yang berukuran terbesar dan tertua di Indonesia, dan saat ini menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di Provinsi Jawa Barat. Situs ini berada pada ketinggian yang cukup tinggi di atas perbukitan yang disebut Gunung Padang. Dan untuk menuju ke sana, kita harus mendaki melalui ratusan anak tangga yang cukup terjal, sehingga perlu disiapkan niat, stamina, dan tekad yang kuat untuk bisa mencapainya. Ayo, masih kuat. Ayo, masih kuat. Tapi lebih cepat lewati ini walaupun jauh kayaknya. Lebih cepat lewati ini. Di sini kan saya 2 meter berhenti. Iya, Pak. Iya, mana. Gunung Padang kita. Waduh, nyala ngakak ya. Tuh, betul. Aduh. Baru Pakai bilang, kacamata. baru bilang sebentar. Buat tangan kan. Sempat ngos-ngosan juga kami menaiki anak tangga ini, dan sempat berkali-kali pula istirahat, demikian pula dengan pengunjung-pengunjung lainnya yang sama seperti kami. Gunung Padang. Sip. Halo, Gunung Padang. Halo. Nah, sekarang kami sampai di teras pertama. Seluruhnya ada 5 buah teras, dan masing-masing teras memiliki ukuran luas yang berbeda-beda.
Dan teras pertama ini merupakan teras yang terluas dengan jumlah batuan yang paling banyak. Semakin ke atas, ke teras berikutnya, jumlah batuannya semakin berkurang. Dan batuan-batuannya yang jumlahnya banyak itu hampir tersebar menutupi seluruh puncak Gunung Padang. Area situs diperkirakan sekitar 3 hektar, sedangkan kompleks utamanya sekitar 900 meter persegi dan ketinggiannya berada pada 885 mdpl. Karena luas kompleks utamanya sekitar 900 meter persegi, maka menjadikan situs ini menjadi kompleks punden berunak terbesar di Asia Tenggara. Sebagian besar dari situs ini berupa batu-batuan vulkanik alami yang berbentuk persegi panjang dan tersusun bertingkat-tingkat sehingga disebut pula dengan punden berunak. Konon katanya pula, tempat ini sebelumnya telah dikeramatkan oleh penduduk setempat. Mereka menganggap bahwa tempat ini adalah sebagai tempat Prabu Siliwangi yang berusaha untuk membangun istana dalam waktu semalam. Prabu Siliwangi dalam hal ini adalah Raja Sunda. Pada tahun 1914, keberadaan situs ini telah dilaporkan dalam Buletin Dinas Keperbakalaan di zaman Belanda. Kemudian, pada tahun 1949, seorang budayawan Belanda yaitu N.J. Kroom telah menyinggung kembali bahwa situs bersejarah peninggalan kebudayaan Megalitikum di Jawa Barat pada tahun 1914 telah diketemukan oleh seorang arsitek Belanda yaitu R.O. van Kinsbergen. Namun hal ini sempat lama terlupakan. Baru sejak tahun 1980 terdapat penelitian yang dilakukan oleh berbagai instansi dan lembaga yang berkaitan dengan keperbakalaan. Bahkan sampai saat ini pun penelitian itu masih belum selesai. Batu dolmen. Kalau di sejarah mah tempat penyimpanan sajian anak. Tapi upami di cerita masyarakat Pak, ieu disebut cimbo goong na Pak. Goong na? Mohon, barga aya batu gamelan ieu Pak. Oh gitu. Di keluar ka dieu Pak. Keluar ka dieu. Aya Pak. Oh dari Bonang. Mohon. Bonang atau gamelan atau saron lah. Ada bekas goresan 5 jari tangan Pak. Itu bunyi ya? Iya Pak. Tadi berapa Pak umur batuannya Pak? Berapa tahun sebelum Masehi? Kalau batunya Pak itu jutaan tahun katanya. Batunya. Jadi musuhnya itu diperkirakan tadi ada yang menyebutkan 2.500 sampai 3.500 sebelum Masehi. Ada juga yang menyebutkan sekitar 4.700 sampai 12.000 tahun sebelum Masehi. 12.000 tahun sebelum Masehi. Itu berdasarkan kalau menurut sebagian arkeologi itu dari carbon dating sampel yang diteliti di Miami dan Florida. Sudah diikan keasliannya Pak. Makanya ada di damel penunjang situs Gunung Padang itu Pak. Itu bangunan dari provinsi. Oh, ada kan bangunan. Mungkin Pak di itu aya museum, aya kanggo spot foto, aya kanggo tempat camping, saurang aya menara kanggo neropong ka dieu Pak. Jadi kanggo penunjang situs Gunung Padang. Jadi gimana anu kamar itu Pak identik serba 5 teras, 5 tingkatan, 5 gerbang, dikeliling ku 5 bukit 5 gunung. Paling mana Pak? Oh dikelilingnya Gunung Karuhun, Emped, Gunung Ngalati, Pasir Malang, Gunung Pasir Domas Pak. Ya terus kali itu Pasir Domas, Gunung itu Pak Pasir Bogor, Gunung Kenang, Gunung Gede dan Gunung Parango. 5 gunung. 5 gunung. Terus Pak. Dari informasi dan penjelasan yang kami terima, dapat disimpulkan bahwa situs Gunung Padang ini bukanlah situs biasa, melainkan situs yang memiliki nilai tinggi dari berbagai aspek, baik aspek wisata, ilmu pengetahuan, maupun aspek yang terkait dengan jati diri bangsa Indonesia. Dari segi usia, berdasarkan hasil penelitian sampai saat ini, baik dari dalam maupun luar negeri, situs ini termasuk situs yang sangat tua. Diperkirakan sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Bahkan ada yang menyebutnya sampai lebih dari 10.000 tahun. Dan bila memang telah terbukti secara ilmiah, hal ini akan membuat situs ini menjadi salah satu situs arkeologi tertua di dunia.
Mengingat matahari telah lama turun dari puncaknya, sebentar lagi waktu sore akan segera masuk. Jadi kami harus siap-siap untuk meneruskan perjalanan pulang. Sebagaimana tadi yang diinformasikan oleh petugas pemandu, dalam perjalanan pulang, kami coba untuk mampir sebentar di depan bangunan yang sedang dibangun oleh Pemda Provinsi Jawa Barat, yaitu yang terletak di seberang wilayah situs yang terpisahkan oleh sebuah lembah. Bangunan ini berfungsi sebagai fasilitas pendukung dan pelengkap dari situs Gunung Padang ini. Namun ternyata masih belum selesai, sehingga arealnya masih belum dapat dimasuki oleh umum. Seperti biasa, pada perjalanan pulang, kami selalu mengambil rute yang berbeda dari rute kedatangan. Di sini, di Kampung Bebedahan, kira-kira 12 km dari lokasi situs, kami belok kanan dan masuk ke jalan yang menuju langsung ke Cibeber. Kini, sambil jalan, mumpung lalu lintasnya agak lengang, kiranya ini merupakan kesempatan yang baik untuk menyampaikan sesuatu hal yang perlu disampaikan dalam kaitannya dengan situs Gunung Padang ini, yang baru saja kita tinggalkan, yaitu bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, sejarah peradaban tertua di dunia selalu mengarah kepada peradaban bangsa-bangsa di Mesopotamia dan Mesir. Sehingga disebutkan bahwa peradaban manusia di seluruh dunia itu berawal dari sana. Hal ini didukung dengan adanya temuan peninggalan sejarah peradaban manusia kuno yang diperkirakan berusia sejak sekitar tahun 10.000 sampai dengan 7.000 sebelum Masehi. Namun mengenai usia situs ini, masih ada pertentangan pendapat, karena adanya yang meragukan tentang metode penanggalan yang digunakan. Sehingga berapa usia sebenarnya dari situs ini masih diperdebatkan di kalangan para ilmuwan. Tapi, jika nanti bisa dibuktikan secara ilmiah dengan berbagai riset yang dilakukan, bahwa ternyata usia peradaban di situs Gunung Padang ini lebih tua, maka sejarah dan peta peradaban dunia akan berubah dan Indonesia akan menjadi nenek moyang dari bangsa-bangsa di dunia. Memang, pada masa pemerintahan Presiden SBY, ada rencana untuk menggali dan meneliti situs ini lebih dalam, juga untuk mengetahui benda perbakalan apa saja yang tersimpan di dalamnya. Namun, rencana tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan gaungnya pun tidak terdengar seperti di awal-awal lagi, bahkan terkesan seperti jalan di tempat. Entah apa yang terjadi dan entah apa penyebabnya. Padahal sudah ada peraturan presiden atau Perpres dan peraturan menteri atau Permen dari Kemendikbud, kalau tidak salah di tahun 2014 yang lalu, untuk meneruskan penelitian dan pembongkaran atas situs ini. Tapi kita selaku orang awam hanya kata sayang saja yang dapat kita ucapkan. Dan kita semua berharap semoga pemerintah dan para peneliti bisa meneruskan kembali penelitian ini dan menemukan data-data baru lainnya di situs ini. Nah, mengenai hal ini semua, bila teman-teman ada pendapat ataupun komen yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar dari video ini. Kami tunggu ya. Tanpa terasa, setelah 5 km kami berkendaraan, kami tiba di pertigaan jalan di Jalan Raya Cibeber. Tidak jauh dari pertigaan, kami mampir di kedai nasi untuk makan siang dan berehat sebentar. Siap-siap untuk meneruskan perjalanan pulang. Nah, itu terdengar waktu sholat asar telah masuk, tapi tadi kami telah menjamahnya ketika sholat zuhur di Masjid Situs Gunung Padang sebelum melakukan perjalanan pulang.
Melewati alun-alun Cibeber, kami belok kiri dan masuk ke jalan raya Ciberjati yang akan mengantar kami ke kampung Cipeyem. Di kanan adalah kantor Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Jalan ini yang menghubungkan Kecamatan Bojong Picung ke Desa Cipeyem, Kecamatan Ciranjang di Kabupaten Cianjur. Sampailah kami di ujung jalan Cipeyem Hegarmanah, di pertigaan jalan yang bertemu dengan Jalan Nasional Bandung Cianjur. Lokasi ini berada beberapa meter dari lintas kereta api Cipeyem. Di Jalan Nasional Bandung Cianjur, kendaraan kami arahkan ke kota Bandung. Di sini di Cipatat, kami mampir di warung kelapa muda untuk mengobati rasa haus sambil berehat sebentar. Rupanya, perjalanan turun tipis-tipis ini ke objek wisata situs budaya Gunung Padang kami cukupkan dan kami akhiri sampai di sini. Insya Allah kita akan ketemu kembali di kisah-kisah perjalanan berikutnya dari grup ATM atau Arulin yang tentunya dengan objek dan tujuan yang berbeda. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, dan terima kasih telah mengikuti kisah perjalanan ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan menjadi tambahan informasi bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.